Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ngobam, ngobrol bareng Munggaran. Hayu. Nah, perkenalkan nama saya Adinda sebagai divisi di Data dan IT, dan sekarang ada di sini saya tidak sendiri. Saya bersama narasumber saya, yaitu orang yang paling keren. Dia itu cukup terkenal di Munggaran. Begitulah. Ya, Perkenalkan, nama saya Siva Alianwar. Di Munggaran dulu sering biasa dipanggil Apael sama tamu. Apael. Iya. Ya, terkenalnya Apael ya. Iya. Apael. Nah, jadi itu dulu sebagai menjabat di Munggaran 2 tahun. Tahun pertama sebagai anggota Data dan IT, dan juga periode keduanya diamanai sebagai wakil ketua umum Munggaran. Wih, keren ya. Dari divisi langsung naik ke wakil ketua. Berarti cocok ya dari divisi Data dan IT. Jadi itu udah jadi demisioner ya. Betul. Demisioner itu yang udah pernah menjabat gitu ya. Yes, sebagai purna bakti atau mantan pengurus dari Munggaran sendiri. Sip, betul gitu. Oke, jadi kita dipertemukan di sini itu, dipertemukan. Males banget. Ya, jadi adanya kita di sini bikin konten ya. Ya. Jadi kita mau menjawab pertanyaan-pertanyaan Dari adik-adik kita yang mau melanjutkan dari ya SMA. dari SMA, Kuliah. dari calon mahasiswa baru Calon ya. mahasiswa. Ya, dari sekolah-sekolah. Ya. Kemarin kan udah ada MGTS tuh, Munggaran Goes to School secara virtual itu ya. Menurut A gimana tuh yang virtual itu? Karena kondisi pandemi kali ya, yang harusnya memang kita terjun langsung ke lapangan, ke sekolah-sekolah, berjumpa dengan adik-adik kita di sekolah. Cuma karena adanya pandemi kayak gini ya, jadi namanya juga musibah. Iya. Musibah ya musibah. Iya. Ya kayak gimana lagi kan? Iya. Kita harus melakukan usaha lah, apa yang harus kita sampaikan dari Munggaran sebagai informan yang berperan sebagai mahasiswa untuk menyampaikan informasi kepada siswa-siswi kita, meskipun dari Universitas Siliwangi tersendiri menyampaikan via guru-guru BK-nya. Hanya saja kita sebagai mahasiswa harus intelektual, harus informatif, inovasi, jadi menyampaikan dengan berusaha, yaitu seperti kemarin virtual. Tuh, suasananya mungkin yang berbeda ya. Ya, suasana yang berbeda yang biasanya kita langsung bertemu dengan adik-adik kita, siswa-siswi, cuma sekarang mah hanya ya bikin virtual, video ya. lah. Kalau Sial ya, kalau kayak- pengurus sekarang Aduh, berbeda sekali. berbeda sekali. Suasananya sangat berbeda Dari 2 sekali. periode kemarin ya. Iya, kemarin makan rame ya, seperti Saya touring rame. gitu kan, naik motor, jalan-jalan. Ya, Langsung aja langsung bertanya. pertanyaan-pertanyaan adik-adik kita yang bertanya tentang seputar MGTS ya. Pertanyaan apa, Andin? Nah, jadi di beberapa kemarin itu kan ada question tuh dari, oh, Lanjut katanya, produser. jadi kemarin tuh ada pertanyaan di kolom komentar YouTube. Iya. Sama kemarin juga Oh, sempat. sekarang punya YouTube ya? Iya, udah subscribe belum? Belum. Ya, harus ya nanti. Siap. Kita kembangkan YouTube ini biar dapat AdSense. Munggaran sekarang emang Keren ya. dasar. Keren. Keren dong. Buat AA gimana sih perkembangannya gitu? Setiap tahun ke tahun kan emang harus ada generasi dari tiap generasi itu kan harus ada inovasi ya. Ya. Ini merupakan salah satu inovasi yang memang bagus sih kalau kita Bangga. dulu di Data dan IT emang gak ada yang kayak gitu. Oh, iya. Sekarang udah ada, mantap lah. Periode kemarin juga belum ada. Sekarang bagus lah. Mantap ya. Salam. Ya, kemarin tuh ada pertanyaan di question box Instagram dan juga di YouTube. Boleh. Bakal aku bacanya. Iya boleh. Nih, Assalamualaikum Kak, mau tanya, saya sekarang kan mau jadi mahasiswa nih, calon mahasiswa baru. Betul. Nah, lintas minat nih, contohnya kayak gini, saya di jurusan IPA, nah nantinya mau ke IPS, misalnya Iya. contohnya ke FEB, jurusan Ekonomi Pembangunan. Nah itu kayak gimana sih Terus kalau lewat SNMPTN bisa nggak? Kayak gitu.
Betulnya kalau buat lintas minat itu kemungkinan yang itu gak terlalu menonjol ya kalau lintas minat. Soalnya yang lebih bagus itu linear, misalnya dari IPA nih ke A nih, terus ke agroteknologi dulu, kan linear tuh IPA. Yeah. Nah, jadi kemungkinan besarnya akan lolos gitu. Yeah. Tapi kembali lagi ke nilai rapot kita, kan ada rata-ratanya ya. Ya. Nah, kalau buat lintas minat itu bisa aja, cuma kemungkinannya kecil, agak kurang menonjol kalau menurut A pribadi. Tapi kembali lagi ke guru-guru BK yang bersangkutan, apakah kalian itu cocok buat lintas minat apa enggak. Tapi kalau buat A pribadi sih kurang worth it lah, soalnya ya namanya juga lintas minat ya, harus linear lah kalau bisa. Kayak ngabisin kuota buat anak IPS-nya ya. Nah, itu Egois ya. egois. Seperti lagu Lesti. Nah, yang buat rata-rata tadi sebenarnya ada nih pertanyaannya, tapi udah nyambung ya, jadi kita kumpulin aja jadi satu. Boleh. Ya, jadi 2 jawaban. Oke, lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Iya. Assalamualaikum Akang Teteh, mohon maaf mengganggu waktunya. Izin bertanya, di Unsil ada uang pangkal atau hanya UKT? Terima kasih sebelumnya. Nah, tentang UKT nih ya. Kalau UKT sama uang pangkal ya, kembali lagi sih. Jadi kalau zaman A pada angkatan 2017 itu uang pangkal itu sama rata, tergantung ini dulu sih, tergantung jalur masuknya dulu. Kalau jalur seleksi mandiri ada uang pangkal, kayak dulu kan masuknya jalur seleksi mandiri nih, ada uang pangkal 4.250.000 nominalnya berupa rupiah. Tapi kalau buat tahun kemarin itu kan ada klasternya nih. Iya. Jadi kembali lagi ke kemampuan orang tua kita dan juga sistem dari Unsil tersebut. Kalau dulu mah kan rata dari Unsil sistemnya kita 250. Kalau sekarang mah kan ada klasternya, kayak kemarin-kemarin ada berapa klaster gitu. Terus kita juga milih ya sebagai calon mahasiswa, milih apakah kita mampu di klaster golongan 1 misalnya, di golongan 2 misalnya. Jadi itu kembali lagi kita sebagai mahasiswa. Iya. Seperti itu ya. Seperti itu. Jadi barusan 2 pertanyaan, 1 pertanyaan 2 jawaban gitu ya. Iya. Udah jawaban ah. Oke, lanjut. Kak, di Unsil banyak peluang untuk dapat beasiswa enggak? Beasiswa banyak, beasiswa ada GNBI, Generasi Bank Indonesia, ada PPA, peningkatan prestasi akademik. Biasanya ada dari Jarum Foundation, tapi gak tahu tuh dari Jarum Foundation masih ada gak tahu enggak. Yang kelihatan saat ini itu ada 2 sih, GNBI sama PPA. Kalau GNBI kan udah terkenal gitu udah ya. Terkenal. Dari tiap generasi pasti ada. Cuma ya tetap kembali lagi ke itu. Iya. Kemampuan kita ya. Kemampuan kita juga. Sebenarnya beasiswa itu di mana-mana pun pasti dapat ya, nggak di Unsil aja ya. Bidik misi juga kan beasiswa. Iya, nah, bidik misi. Oke, dilanjut ya. Boleh. Jadi awal mula masuk ke Unsil itu gimana sih? Wah, panjang. Sepanjang jalan kenapa? Sepanjang jalan masuk ke Unsil sebelumnya daftar dulu ke beberapa universitas yang memang banyak lah pokoknya mah, mungkin karena jodoh ya, jodoh daftar SNM cuma nggak ke Unsil, terus SBM bukan ke Unsil juga, yang terakhir SM itu juga 1 hari sebelum penutupan seleksi mandiri. Mepet lah ya. Mepet banget itu. Disuruh sama kakak daftar aja ke Unsil. Oh gitu. Jurusan juga nggak milih, kayak misalnya pengen ke jurusan enggak. Cuma tembak aja. Soalnya nggak ngarep-ngarep ke Unsil. Oh iya. Ngarep-ngarepnya ke universitas sebelah dong. Oh iya. Ini kan kebetulan tuh barang ininya barang pembukaannya nih. Oh iya. Yang diharap-harap sih yang dari universitas sebelah, cuma pas yang universitas sebelah nggak diterima, pas maksudnya ke Unsil nggak ada ekspresi kayak wow gitu kan. Wow, saya masuk gitu enggak. Biasa aja.
keungsi tidur lagi. Oh gitu. Kan? Nggak sujud syukur ah. Nggak sujud syukur nggak kayak gimana, tapi kayaknya mah jodohnya di usil gitu. Alhamdulillah ya ayah. Alhamdulillah. Soalnya kan belum tentu orang-orang di sana juga yang mau ke usil bisa keterima kayak Raka. Iya, betul lah. Jadi disyukuri aja. Iya, betul. Kayak gitu. Mantap. Mantap. Apa L 2021 gitu ya? Quotes itu. Quotes mantap. Mantap. 2021 PL. Apa ya? Males banget. Mantap. Oke, lanjut nih. Di kampus kan terkenal tuh sama ospek ah. Ya. Ospek ya. Kadang Ada di luar tuh kadang kayak gimana ya? Pemikiran orang-orang gitu. Nah, pengalaman AA nih waktu ospek gimana? Ospek itu kan salah satu hal yang memang harus kita lalui ya. Aturan dari kampus juga gitu harus salah satu syarat kan. Ya. Sidang juga kan ada syaratnya itu kan salah satunya kayak kampus, kayak ospek mabim dari jurusan, dari fakultas. Jadi ya mau gak mau kita harus ikut lah itu. Ya. Kalau pengalaman yang sebelumnya aja ya gitulah, bangun pagi pulang sore yang ada juga jam kan, tapi itu tuh salah satu yang harus kita lalui, jadi ya ikutin aja lah gitu. Kayak tantangan gak sih bangun pagi itu kak? Susah nggak? Biasanya kan orang-orang suka susah bangun Kalau pagi tuh. menurut amat tantangan, soalnya kan bangunnya tipikal orang yang bangun siang. Oh gitu. Berbeda lah ya. Tuntutan itu harus bangun pagi, apalagi nanti kerja. Iya betul, betul sekali. Dilanjut ya. Boleh. Jadi ya waktu di Unsil ikut organisasi gitu. Alhamdulillah tuh. Iya. Contohnya kayak Munggaran ya. Termasuk Munggaran. Nah, gimana sih bisa ke ide, bukan ide ya apa ya? Kayak kepikiran masuk buat ke masuk Munggaran itu. Gimana? Kalau buat masuk ke Munggaran sih itu mengalir ya, karena kan Munggaran itu kan salah satu organisasi yang berdasarkan orang Garut, bukan organisasi sebetulnya menurut A pribadi. Munggaran itu keluarga, cuma diolah kayak organisasi, ada pengurusnya, ada ketuanya, terus ada regenerasinya. Masuk Munggaran itu dulu karena emang teman-teman A kan rata-rata kan dari Garut nih, rata-rata dari Garut, lanjut terus biasanya kan mahasiswa baru itu bukan gak punya teman ya, temannya itu agak kebingungan, teman kita siapa nih. Masih mending kalau memang ada yang kenal dari Garutnya terus masuk ke Unsil jadi bareng-bareng. Kalau ada yang dari kan di Unsil itu nggak hanya Garut kota gitu kan, ada yang dari Garut kota, ada yang dari Garut Selatan, ada yang dari Garut Utara. Jadi kita bisa kenal sama orang Garut Utara, Garut Selatan tuh. Terus biasanya buat silaturahmi kita kenal dari satu sama lain gitu kan, makin sini nah kenal sama teman-teman biasa, terus sama kakak tingkat, sama senior yang dari jurusan, dari fakultas, bahkan dari teman-teman kakak tingkat yang dari SMA pun taunya di Unsil. Gitu. Di SMA nggak tahu misalnya kayak ke si Anu, tapi pas tahu-taunya di Unsil. Dia ketemunya di di situ SMA ya. SMA alumni ala gitu. Gitu. Terus kan awalnya dari data IT nih. Kenapa masuk data IT? Dari divisi kalian itu kan. Iya, kenapa gitu? Kan punya alasan tersendiri ya. Kenapa Dari masuk data dan berbanyak IT gitu? Iya, dari banyak divisi gitu. Apa masuk data dan IT? Ya tahu aja. Waktu itu dipilihnya sama senior. Oh, dipilihin. Masuk ke data dan IT enggak tahu. Waktu itu milih ke dua divisi, yang kemahasiswaan sama ke data dan IT. Cuma karena memang hanya dulu di Rapes di divisi publikasi dan dokumentasi, jadi sama senior A, kata A waktu itu sama siapa ya? Pokoknya sama pengurus yang atas, dimasukin ke data dan IT karena sesuai kemampuan A juga ya. Kemampuan A kebetulan di dokumentasi, di publikasi, di perangkat keras lah, di komunikasi dan informasi, jadi masuknya ke sana. Alhamdulillah. Berdasarkan pengalaman aja lah, latar belakang gitu. Iya. Kayak gitu. Jadi masuk ke data dan IT. Kayak kalian gitu kan. Masuk ke data dan IT nggak ada yang dari anak-anak sepak bola. bisa jadi ya. Ya bisa jadi. Kan tidak tahu.
Terus pas tiba-tiba naik jadi wakil ketua umum gimana perasaannya? Itu mah amanah. Oh aman. Amanah itu mah. Jadi dari AA sendiri gitu gimana rasanya kayak gimana gitu? Awalnya beratnya kan tanggung jawabnya lebih berat ya. Iya. Yang biasanya cuma bikin konten-konten, terus bikin video, ngetik foto, dokumentasi, terus dikasih kesempatan buat ngejabat sebagai nakoda kedua dari teman. Iya. Agak berat sih, cuma ya namanya juga tanggung jawab harus dijalankan. Tanggung jawab udah gimana lagi, Iya, mau betul. nolak gak bisa. Betul lah. Oke nih lanjut ke ada sih nggak sih motivasi nih buat calon mahasiswa baru buat masuk ke Unsil tuh apa aja sih? Calon mahasiswa baru. Sebelum ke mahasiswa baru AA sendiri nih motivasi diri gitu buat bisa di share ke teman-teman yang lain apa? Pokoknya mah harus semangat kuliah, jangan sampai nggak kuliah. Siap. Itu yang pertama. Terus yang kedua, perpanjang silaturahmi antar mahasiswa, antar mahasiswi. Kita juga kan di Universitas Siliwangi nggak dari Garut doang ya. Ada yang dari Garut, ada yang dari Tasik, ada yang dari Lampung, Medan. Iya. Silaturahmi, perpanjang silaturahmi karena apa ya? Silaturahmi itu bermanfaat untuk kepanjangannya. Terus motivasi apa ya? Apa tuh? Apa? Apa tuh? Mungkin buat calon mahasiswa baru Calon mahasiswa mah biar pengen gitu buat masuk ke universitas gitu. Pentingnya buat masuk universitas. banyak belajar. Oh iya, betul sekali. Karena kalau kita nggak belajar nilai rata-rata rapot kita nggak akan naik. Betul. Ya, seperti yang tadi ya pertanyaannya. Iya, pertanyaan yang tadi. Jadi kan harus semangat belajar. Terus cepat-cepat lulus buat angkatan yang Iya, itulah. Itulah. Iya. Cepat-cepat lulus lah. Kenapa gitu? Termasuk saya. Oh iya. Siapa? Oke, dilanjut nih ya. Lanjut. Dilanjut. Oleh. Jadi udah ngomongin tentang univ ya tadi ya. Udah kemana-mana nih ngobrolan Iya, kita ya. betul. Jadi selanjutnya tuh apa sih motivasi AA tuh buat calon mahasiswa baru nih? Oh, buat calon Ya, mahasiswa baru ya. dari siswa-siswi Buat SMA. siswa-siswi ya, buat calon Iya. mahasiswa baru Universitas Siliwangi. Yang pertama mungkin dari saya pribadi ya, yang pertama semangat belajar dan yang kedua giat juga belajarnya. Kenapa? Karena ketika kita giat belajar dan juga rajin belajar, kembali lagi ke yang tadi, nilai rata-rata kalian itu tergantung kepada kalian diri pribadi buat masuk ke salah satu universitas. Dan juga titik pesan dari saya pribadi, kemanapun kalian pengen berkuliah, ketika memang kalian tidak masuk di salah satu universitas yang kalian inginkan, jangan berkecil hati, karena kan masuk ke universitas tersebut kan nggak satu jalur ya, Iya. banyak jalurnya. Dan juga jikalaupun memang kalian tidak diterima di universitas yang kalian inginkan, ya gak usah berkecil hati, mungkin jodoh kalian gak di universitas tersebut. Iya, betul lah. Banyak lah universitas, tapi pribadi di sini bukan berarti harus ke Universitas Siliwangi kalau ngomong kayak gini, tapi ya itu mah gimana kalian kan ya. Iya. Jadi kalau kalian mau ke Universitas ya boleh, itu mah kembali ke masing-masing lah, ke diri pribadi gitu kan. Jadi intinya mah jangan pernah takut berkecil untuk hati. mencoba. Nah, Ya. itu mantap ya. Mantap gitu. Ah. Mantap banyak. Mantap. Jadi terima kasih ya A, gitu. Siap. Terima kasih banget A udah Sama-sama. mau datang ke sini. Oke. Menerima undangan kami. Siap, lain waktu. Ya, siap. Jadi itu aja obrolan kita nih seputar MGTS, seputar pengalaman APL juga nih. Pokoknya kalian jangan lupa buat like, comment, and subscribe channel kita. Pokoknya Allah sorry. Allah sorry. Lanjut. Lanjut. See you.